Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa belajar bersama tentang metodologi penelitian. Nah, pada kesempatan ini mari kita belajar bersama tentang komponen-komponen dan sistematika penulisan skripsi. Nah, bahasan kita pada kesempatan ini cocok sekali untuk saudara yang sekarang ini sedang menempuh mata kuliah rancangan penelitian ataupun sedang melakukan penyelesaian laporan penelitian. Secara garis besar, berikut ini merupakan komponen-komponen yang ada dalam laporan penelitian. Namun, perlu saya garis bawahi bahwa komponen-komponen ini tetap disesuaikan dengan gaya selingkung instansi masing-masing dalam menyelesaikan laporan penelitian. Biasanya suatu instansi atau universitas itu memiliki gaya selingkung dalam pelaporan karya ilmiah. Nah, secara umum inti dari laporan suatu penelitian itu memuat 5 bab. Bab yang pertama itu memuat pendahuluan, bab kedua itu kajian pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab 4 adalah hasil dan pembahasan dari penelitian itu, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Itu merupakan inti dari laporan suatu penelitian. Oke, pada kesempatan ini mari kita bedah satu persatu dari masing-masing komponen tersebut. Kita awali dengan abstrak. Dalam suatu penelitian itu pasti ada namanya abstrak atau disebut dengan ringkasan. Jadi memuat eh, yaitu meringkas seluruh isi dari penelitian kita. Nah, abstrak ini secara sistematika itu memuat judul penelitian, kemudian nama mahasiswa, topik masalah yang diteliti, objek penelitian, metode, dan hasil penelitian. Jadi ini semua diringkas. Jadi laporan yang berisi berlembar-lembar laporan itu diringkas menjadi setengah sampai 3/4 halaman gitu ya. Jadi ini memang membutuhkan skill meringkas yang baik agar semua informasi yang ada di laporan penelitian itu bisa termuat dalam abstrak. Nah, ada juga kita menemui suatu laporan penelitian yang menggunakan abstrak berbahasa Inggris. Nah, ada juga yang menggunakan keduanya, ada abstrak yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris gitu. Jadi kembali lagi ke aturan ya, ke aturan dari laporan penelitian. Baik, selanjutnya yaitu kata pengantar. Ini biasa kita tulis tapi kadang disepelekan ya, dianggap penting dari kata penyusunan kata pengantar ini. Nah, suatu kata pengantar itu berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan uraian yang mengantarkan para pembaca skripsi kepada permasalahan atau topik yang diteliti. Nah, setelah memuat rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada orang-orang yang telah berjasa membantu penyelesaian penelitian gitu. Nah, biasanya kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita itu yang pertama bisa kepada rektor, dekan, kemudian ketua program studi, dosen pembimbing 1 dan 2, kemudian pemegang otoritas objek yang diteliti. Ini kalau penelitian dilakukan di sebuah sekolah, biasanya mengucap terima kasih kepada kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam penyelesaian penelitian tersebut. Kemudian kepada orang tua kita yang telah membantu secara material maupun secara spiritual. eh,
dan keluarga peneliti gitu ya, intinya gitu. Kemudian kepada kerabat atau teman dekat yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, kalau ini opsional ya, perlu disampaikan atau tidak gitu. Nah, terakhir itu biasanya dalam kata pengantar itu seorang penulis, seorang penulis meminta saran kepada pembaca guna untuk memperbaiki penulisan laporan suatu penelitian. Biasanya dengan kata eh, untuk memperbaiki kualitas suatu penelitian, kami mohon saran guna memperbaiki titik-titik gitu ya. Ini seperti itu. Baik, kata pengantar ini kalau kadang tidak disusun dengan baik itu kita bisa bingung mau menuliskan dari sisi apa saja gitu. Nah, selanjutnya masuk inti dari penelitian yaitu bab 1. Nah, bab 1 ini memuat pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Ini yang harus ada dalam suatu penelitian. Kalaupun ada yang lain-lain untuk tambahan, itu disesuaikan dengan gaya selingkung dan jenis penelitian apa yang dipakai gitu ya. Biasanya ada definisi kemudian ada asumsi gitu-gitu, itu hanya tambahan saja, tapi yang jelas pada kesempatan ini saya memaparkan eh, in apa ya, yang biasa ada dalam bab 1. Kita coba bedah satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah itu memuat 3 hal. Nah, 3 hal yang pertama itu memuat isu ya. Isu utama itu harus disampaikan dalam latar belakang masalah ini. Jadi kadang bisa berlama-lama menyelesaikan latar belakang karena beberapa mahasiswa itu merasa sulit dalam menyampaikan latar belakang masalah gitu. Nah, namun konten-konten yang ada itu sebetulnya seputar ini yang ada di dalam latar belakang masalah. Jadi mari kita simak bersama-sama. Nah, yang saya beri nomor 1 ini mensinyalir adanya suatu gejala atau masalah yang kemudian diuraikan tentang topik atau masalah yang menjadi isu sentral penelitian atau gejala penelitian sebagai informasi awal untuk diteliti gitu. Nah, berdasarkan kalau kita menulis isu itu dipastikan berdasarkan fakta-fakta atau data-data. Nah, data-data ini atau fakta-fakta ini diperoleh hasil dari pra penelitian gitu ya. Jadi kita sudah melakukan analisis pendahuluan gitu ya. Jadi analisis kebutuhan atau analisis di awal gitu. Jadi kita mencari data-data di awal gitu ya, atau disebut pra penelitian. Atau informasi yang berasal dari referensi ilmiah seperti jurnal atau hasil-hasil penelitian, seminar, pendapat pemegang otoritas itu juga bisa, atau melalui intuisi atau pengalaman pribadi itu juga bisa gitu. Nah, apa gunanya ini gitu ya? Informasi awal ini disebut sebagai sumber referensi gitu ya. Nah, data-data atau fakta-fakta dan referensi yang telah kita dapatkan itu harus ada dalam latar belakang masalah. Hal ini untuk menunjukkan bahwa gejala atau fenomena itu disinyalir ada atau memang berdasarkan fakta, pengalaman, dan referensi. Nah, yang ditangkap dengan panca indera, bukan khayalan ya. Jadi kita menuliskan di bagian ini itu bukan rekaan
berdasarkan fiksi gitu ya, narasi yang kita karang gitu ya. Jadi benar-benar harus ada fakta-fakta dan data-data awal gitu ya. Nah, misalkan isu atau problem itu yang akan diteliti itu berdasarkan pengamatan atau observasi awal laporan. Misalkan ada data yang menunjukkan kinerja guru di sekolah atau prestasi siswa menurun dari tahun ke tahun. Saudara bisa menyampaikan grafiknya atau gejala-gejala penurunannya itu seperti apa gitu ya. Atau ketika seminar pendidikan itu dilontarkan tentang kurangnya minat siswa ke sekolah juruan. Saudara juga bisa menyampaikan tentang itu. Kalaupun berdasarkan pengalaman peneliti, itu bisa juga menyatakan perkembangan sekolah itu tidak menunjukkan peningkatan yang positif. Ketika saudara terjun langsung ke sekolah, ternyata tidak ada eh, penunjukan yang atau peningkatan yang signifikan terhadap prestasi belajar seperti itu. Nah, itu bisa diangkat dalam sebuah isu utama dalam suatu latar belakang masalah. Jadi, yang jelas pada bagian ini fakta atau data-data itu berdasarkan kenyataan, tidak direka-reka, gitu ya. Baik, sehingga problem utama ini harus berdasarkan fakta yang disajikan melalui tabel atau sumber yang sah gitu ya. Sehingga tidak terjadi eh, istilah dikarang gitu ya atau diperkirakan sendiri. Oh, kira-kira seperti ini menurut peneliti gitu. Jadi tolong dihindari tentang itu gitu. Kemudian yang kedua, memuat mengapa kejadian atau gejala itu dianggap masalah. Jadi isu utama yang dianggap itu kenapa kok dianggap menjadi masalah yang penting untuk diteliti gitu ya. Dan dampaknya itu eh, apa apabila masalah ini dibiarkan gitu ya. Jadi yang nomor satu itu ada masalah, saudara telah menemukan masalah berdasarkan fakta-fakta. Kemudian di poin kedua, ini implikasi dari masalah tersebut. Jadi mengapa masalah tersebut dianggap sebagai fenomena yang perlu diselesaikan gitu ya. Dan jika dibiarkan itu dampaknya bagaimana? Seperti itu. Jadi implikasi dari masalah itu gitu ya. Kemudian lanjut poin tiga, ini adalah menguraikan bagaimana masalah tersebut seharusnya dipecahkan, gitu ya. Eh, Dipecahkan melalui pendekatan pemecahan masalah. Jadi eh, untuk apa masalah ini dipecahkan, gitu ya, atau diteliti, gitu. Dan manfaat dari hasil penelitian ini bagi kehidupan praktis dan perkembangan ilmu pengetahuan itu apa gitu ya. Jadi mencoba memecahkan masalah ini secara ilmiah gitu. Gitu ya. Jadi kadang memang menemukan masalah orang itu kadang manusia khususnya kita saya pun gitu. Jadi masalah itu sebenarnya banyak gitu ya. Ketika kita diminta untuk menemukan coba masalah itu angkat sebagai sebuah penelitian, itu kita akan merasa bingung. Ini masalah dibuat penelitian terus kayak apa gitu ya. Gitu. Nah, kalau biasanya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah itu banyak masalah-masalah yang terjadi. Kita memang harus mengetahui secara real eh, kondisi pembelajaran gitu ya di sekolah secara real. Jadi kita saat memaparkan isu, bagaimana implikasi masalah tersebut, kemudian bagaimana memecahkannya itu terasa enak gitu loh kalau kita mengetahui nyata secara nyata kita mengetahui sendiri masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Kalaupun hanya cerita, misal saudara mendengar cerita dari orang lain, oh ini loh kalau di sekolah itu kalau diajarkan untuk kalau eh, belajar menulis, misal menulis cerpen itu
siswa itu nggak bisa gitu ya, gitu. Hanya diceritakan gitu, tanpa saudara tahu masalah apa. Paling tidak dengan wawancara dengan siswa gitu ya, observasi langsung. Oh, kendalamu apa ya gitu ya. Jadi kita tahu akan memecahkan masalah itu dengan teori-teori yang ada di pembelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Jadi saya sarankan saudara sebelum menyusun rancangan penelitian, saudara cari dulu masalahnya, kemudian eh, coba masalah itu ditemukan secara detail ya melalui observasi atau wawancara atau kita sebut dengan pra penelitian gitu sehingga kita ketika memaparkan eh, hal ini memaparkan masalah ini bisa dengan gamblang gitu ya. Jadi orang lain ketika membaca tulisan pada poin ini itu bisa langsung memahami alur berpikir kita gitu. Lanjut ke identifikasi dan rumusan masalah. Nah, dalam bagian ini itu yang pertama itu dikemukakan semua faktor atau variabel yang teridentifikasi sebagai masalah yang menyebabkan terjadinya suatu masalah utama berdasarkan referensi atau hasil penelitian tertentu. Gitu. Nah, tentu saja banyak faktor penyebab yang merupakan masalah dan menyebabkan masalah lain. Tetapi yang diidentifikasi ini adalah faktor-faktor dan masalah-masalah yang terjangkau dan dikuasai oleh peneliti saja, gitu. Jadi perlu dilakukan suatu pembatasan masalah. Apabila semua faktor yang menyebabkan terjadi masalah tersebut sudah teridentifikasi, pilihlah beberapa faktor yang terjangkau oleh kemampuan ilmu peneliti dan menarik untuk diteliti. Jadi tahap ini disebut dengan pembatasan masalah. Perlu sekali ya dari masalah-masalah gitu yang ada kita melakukan pembatasan. Nah, kalau kita sudah tahu batasan masalahnya, baru dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, gitu ya. Nah, eh, kalimat tanya yang operasional, terukur, observable, padat, jelas, dan tegas gitu ya. Nah, rumusan masalah ini hendaknya diakhiri dengan tanda tanya karena biasanya di awal kalimat itu menggunakan kata tanya. Jadi kalau perumusan masalah itu bentuknya adalah kalimat tanya. Gitu. Nah, baik, selanjutnya adalah tujuan. Aduh, kok sulit ya? Bentar. Sedang terkendala. Nah, tujuan dan kegunaan ya. Nanti kita bahas tujuan dan kegunaan. Baik, tujuan dan kita bahas ke tujuan penelitian dulu. Tujuan penelitian ini merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau yang aduh kenapa sih ini? Nah, ketujuan penelitian. Ini merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau yang dicapai oleh peneliti, gitu ya. Tujuannya ini bergantung pada jenis penelitian dan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, tujuan penelitian itu harus konsisten dengan masalah yang dirumuskan. Sehingga rumusan masalah dan tujuan penelitian itu harus selaras. Gitu ya. Kalau rumusan masalah ada dua, berarti tujuan penelitian juga ada dua, gitu. Jadi ini harus konsisten antara rumusan dan tujuan. Baik, selanjutnya adalah kegunaan penelitian. Ini berkenaan dengan manfaat ilmiah dan praktis dari hasil penelitian. Nah, kegunaan ini biasanya dipilah menjadi dua, yaitu secara ilmiah dan praktis. Jika ditinjau kegunaan secara ilmiah, itu untuk memberi sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan bidang ilmu yang sedang dipelajari gitu ya. Misalkan
untuk memberikan sumbangan pemikiran atau menambah informasi bagi perkembangan ilmu eh, pembelajaran bahasa Indonesia tentang eh, media pembelajaran untuk menulis cerpen gitu ya. Jadi itu. Kalau secara praktis ini kegunaan penelitian bagi dunia praktis di lapangan. Jadi secara praktek gitu ya di lapangan. Nah, misalnya bagaimana media tersebut digunakan, media pembelajaran untuk menulis cerpen tersebut digunakan secara praktis di sekolah gitu ya. Gitu. Jadi ada secara ilmiah dan secara praktis. Baik, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 itu biasanya judulnya adalah kajian pustaka gitu ya. Kajian pustaka itu di dalamnya ada kajian teori, kerangka berpikir, belum, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan, kemudian kerangka berpikir, dan kalau ada itu ada hipotesis gitu ya. Tapi kita coba yang penelitian terdahulu tidak saya sampaikan, kita masuk ke kajian pustaka atau kajian teori ya di sini ya. Nah, di bagian ini itu diuraikan konsep-konsep, pengertian-pengertian, penjelasan, jenis-jenis, faktor-faktor, dimensi, indikator, unsur-unsur, langkah-langkah, hukum-hukum, dan pokoknya semua konsep yang ada yang kita sampaikan dalam penelitian kita yang ada hubungannya dengan variabel yang diteliti berdasarkan referensi kepustakaan yang mendukung gitu ya. Kutipan kajian pustaka ini bisa dikutip penuh atau hasil dari kristalisasi penulis gitu. Nah, sekarang kalau menulis kajian pustaka ini memang butuh apa ya, membutuhkan keterampilan membaca yang baik gitu ya. Jadi kegiatan membacanya diperbanyak karena kita harus peka terhadap variabel-variabel apa saja yang harus kita uraikan di dalam kajian ini gitu ya. Nah, di samping teori-teori hukum dan lain sebagainya, dalam bagian ini juga berisi hasil kajian empirik dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Ini gunanya untuk disintesiskan dengan teori-teori yang ada, gitu ya. Sehingga saudara bisa menghindari teori-teori dan hasil penelitian yang berkontribusi kecil, gitu. Nah, saya sarankan saudara juga membaca hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain yang selaras atau yang relevan dengan penelitian saudara gitu ya. Misal saudara akan membuat media pembelajaran menulis cerpen. Ya coba saudara membaca untuk mensintesiskan hasil penelitian orang lain tersebut dengan penelitian yang akan saudara lakukan gitu ya. Hal ini untuk mengetahui juga eh, penelitian yang akan saudara lakukan itu mempunyai nilai kebaruan apa dibandingkan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain gitu. Baik, selanjutnya kerangka berpikir atau kerangka pemikiran gitu ya. Ini sebuah contoh tabel alur hubungan antar konsep yang merupakan benang merah dari teori-teori. Jadi di kerangka berpikir itu menguraikan tentang bagaimana peneliti mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan gitu ya. Nah, kerangka berpikir ini diuraikan pola pikir peneliti gitu ya, pola pikirnya, dalil-dalil hukum, ketentuan dan lain sebagainya. Kemudian tarik benang merahnya menurut jalan pikiran peneliti sehingga membentuk model alur berpikir gitu. Nah, sebaliknya dalam kerangka berpikir ini ada suatu grand teori yang membantu menjawab permasalahan. Nah, sumber bacaan dan hasil penelitian yang dipilih yang harus yang mutakhir. Jadi saudara gunanya mengkaji teori-teori di kajian pustaka ini untuk membentuk suatu pola berpikir seorang peneliti gitu ya. Nah, hubungan ini untuk memudahkan kita menyusun sebuah hipotesis gitu. Nah,
eh, kalau saudara memperhatikan tabel berikut, ini merupakan benang merah dari teori-teori yang dibuat melalui suatu model atau bagan penelitian yang menggambarkan hubungan antar konsep yang ada dalam teori sehingga membentuk alur hubungan antar konsep gitu ya yang merupakan benang merah dari teori-teori. Nah, misal di sini ada latar eh, kinerja gitu ya, kinerja seorang guru itu eh, kita bisa membahasnya melalui latar belakang profesional dan budaya kerja. Kedua hal ini bisa menunjukkan kinerja suatu guru. Kemudian kedua hal ini itu mengarah pada motif berprestasi gitu ya, yang menuju pada kinerja. Jadi saudara memang perlu menguasai betul tentang teori-teori yang saudara teliti untuk membentuk pola pikir yang seperti ini gitu ya. Kadang yang seperti ini membutuhkan waktu untuk merenung gitu ya, untuk menentukan sebuah pemikiran yang logis gitu ya untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Itu. Baik, selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, gitu ya. Hipotesis ini diturunkan dari kerangka berpikir, gitu ya, yang tadi yang memuat teori, dalil, dan penemuan-penemuan terdahulu yang harus diuji secara empirik, gitu ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menyusun hipotesis. Yang pertama adalah menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih, dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan yang jelas, padat, dan spesifik itu. Kemudian hipotesis itu harus diuji, gitu ya. Nah, berikut ini hipotesis yang biasa dipakai yang ada itu ada dua jenis yaitu hipotesis deskriptif dan hipotesis eksplanasif. Kalau deskriptif itu jawaban sementara yang berupa pernyataan deskriptif. Oleh karena itu, kita perlu melihat rumusan masalah yang memerlukan jawaban deskriptif atau tidak memerlukan jawaban yang deskriptif. Nah, misalkan rumusan masalahnya gini, di rumusan masalah tadi ya. Bagaimana gambaran latar belakang profesional guru di SMP 10 gitu ya. Hipotesinya adalah guru SMP pada umumnya berlatar belakang sarjana yang sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan profesionalnya. Jadi itu yang dimaksud, itu disebut dengan jawaban sementara. Kemudian yang hipotesis eksplanatif itu adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang menghubungkan dua variabel atau lebih gitu ya. Nah, bila variabel yang dihipotesiskan tersebut memiliki subvariabel, maka harus dibuat hipotesis mayor atau hipotesis minor gitu ya. Nah, misal variabelnya latar belakang kompetensi guru itu ada dua subvariabel yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Maka hipotesinya berupa kalau mayor itu berupa kompetensi guru berpengaruh positif terhadap kinerja sekolah. Yang minornya disebutkan dua kompetensinya tadi yaitu kompetensi pedagogik dan profesional itu menjadi kok hipotesis minor gitu ya. Itu berpengaruh positif terhadap kinerja sekolah gitu. Nah, itu seputar hipotesis. Bila variabel itu terpisah dan bukan merupakan subvariabel, itu tidak perlu menggunakan hipotesis minor. Jadi, hipotesis mayor itu hipotesis secara umum garis besar. Kemudian kalau minornya itu sub mayor. Jadi sub dari hipotesis mayor tersebut gitu ya. Nah, dalam hipotesis, tempat penelitian atau objek penelitian itu tidak perlu dicantumkan karena tidak disebutkan dalam teori gitu. Gitu ya. Oke, itu seputar perumusan hipotesis. Mungkin bagian ini yang belum kita
yang belum begitu jelas, nanti kita eh, mungkin saya bisa membuatkan video lagi khusus tentang hipotesis ini ya. Baik, lanjut ke bab 3. Ini sebuah metode penelitian. Jadi ini merupakan jalan gitu ya, jalan menuju penyelesaian suatu penelitian gitu. Jadi metode itu caranya seperti kita membuat kue, itu caranya membuat kue, bahannya apa saja itu eh, dipelajari pada poin ini yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian itu yang harus ada memang objeknya siapa, metodenya bagaimana, metode penelitiannya, kemudian instrumen, teknik pengumpulan data, analisis gitu ya. Nah, kita ya bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah objek penelitian atau subjek penelitian gitu ya. Objek penelitian ini memuat tentang variabel-variabel penelitian beserta karakteristik-karakteristik atau unsur-unsur yang akan diteliti. Populasi penelitian, sampel penelitian, unit sampel penelitian, dan tempat penelitian. Ini termasuk juga cara melakukan penarikan sampel, bagaimana menentukan sampelnya gitu. Nah, objek penelitian ini memuat tentang apa, siapa, di mana, kapan. Jadi apa yang diteliti, siapa yang diteliti, di mana tempat penelitian, dan kapan penelitian itu dilakukan. Gitu ya. Nah, kemudian baru beranjak pada metode dan pendekatan penelitian. Istilahnya berbeda-beda ya. Ada yang di bab 3 itu metode penelitian, subnya metode penelitian atau jenis penelitian gitu juga ada. Kemudian bawahnya ada prosedur penelitian gitu juga ada. Jadi bergantung dengan gaya selingkuhnya sebuah penulisan karya ilmiah tersebut gitu ya. Nah, ada 4 jenis metode penelitian yang dapat digunakan, yaitu metode historis. Ini untuk merekonstruksi sebuah kejadian, kemudian metode deskriptif ini untuk menggambarkan mengapa ada fenomena itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian kalau metode eksplanatori ini atau disebut juga dengan survei eksplanatori atau verifikatif. Ini gunanya adalah untuk menguji teori. Kalau metode eksperimen ini untuk menguji atau menyelidiki kelompok perlakuan dan kelompok kontrol gitu ya. Jadi yang jenis penelitian yang eksperimen. Kemudian kalau pendekatan penelitian itu baru disebut pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif gitu. Nah, baru masuk ke desain penelitian ini atau prosedur penelitian gitu ya, beda-beda sih istilahnya. Nah, ini tipe penyelidikan yang akan dilakukan dan bergantung pada tipe masalah juga gitu. Ada beberapa desain penelitian, misal desain yang korelasional, kemudian kausal komparatif, penelitian kasus gitu ya, studi kasus itu atau penelitian lapangan. Kemudian ada penelitian yang eksperimen, penelitian tindakan kelas, kemudian penelitian dan pengembangan, itu desainnya masing-masing sesuai yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang masing-masing prosedur atau desain dari penelitian-penelitian tersebut. Baik, lanjut operasionalisasi variabel. Nah, operasi variabel ini variabel itu sendiri adalah karakteristik yang bisa diduplikasikan ke dalam sekurang-kurangnya 2 klasifikasi atau indikator. Nah, variabel ini jika dilihat dari klasifikasinya itu terbagi menjadi 2 variabel klasifikasi pengukurannya. Ada variabel kuantitatif dan kualitatif.
Kalau kuantitatif itu kaitannya dengan variabel yang keadaannya dapat dinyatakan secara numerik. Kalau kualitatif itu variabel yang keadaannya tidak dapat dinyatakan secara numerik gitu. Nah, jika dilihat dari peran dan posisinya itu ada 3. Yang pertama variabel bebas atau independent variable, ini disebut juga antecedent variable. Itu variabel penjelas, variabel prediktor atau variabel penentu atau variabel penduga. Yang kedua variabel terikat, ini dependent variable adalah sebuah variabel konsekuensi atau akibat. Nah, kalau intervening adalah variabel penghubung. Gitu. Baik, kita masuk ke sumber data dan alat pengumpulan data, gitu ya. Saudara melakukan penelitian itu pasti ada instrumen, ya, instrumen untuk mendapatkan data, gitu ya. Nah, instrumen itu adalah alatnya untuk memperoleh data. Kemudian kalau teknik pengumpulan data itu bagaimana cara mengumpulkan data tersebut menggunakan alat, gitu ya. Nah, ada 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer itu sumber data yang utama, gitu ya. Kalau sekunder itu pendamping, gitu ya. Jadi tidak harus bisa ada, bisa tidak ya kalau data sekunder ini. Nah, masing-masing data primer dan sekunder ini bisa didapatkan melalui alat berupa angket atau kuesioner, kemudian pedoman wawancara, observasi, dokumentasi, dan satunya adalah menggunakan tes, gitu ya, atau lembar tes. Itu juga ada. Nah, kemudian setelah data itu didapatkan, yang perlu kita lakukan adalah menganalisis data tersebut dengan alat statistik yang digunakan dan rumusan hipotesis statistiknya. Dari alat statistik tersebut, sehingga kita akan mengetahui data-data itu diolah menggunakan alat statistik, sehingga tapi kita harus mengemukakan dulu mengapa alasan kita menggunakan alat statistik tersebut. Semisal saudara melakukan penelitian eksperimen, alat statistik yang digunakan tentu menggunakan uji T, gitu ya. Jadi disesuaikan pula dengan jenis penelitian. Kemudian persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam menggunakan alat statistik tersebut. Gitu. Jadi analisis data ini tetap disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan kita lakukan. Jadi statistik itu kadang memang sulit, tapi bisa kita pelajari. Gitu. Baik, kalau sudah cara kerja kita sudah tertata, tinggal kita itu menghasilkan sebuah penelitian. Nah, dalam menghasilkan sebuah penelitian gitu pasti juga akan dibahas gitu. Jadi ada hasil penelitian, dan dari hasil penelitian itu yang perlu juga dibahas. Kadang beberapa mahasiswa itu belum bisa membedakan ini hasil, ini pembahasan. Kadang hanya menguraikan hasilnya tanpa dibahas gitu. Nah, hasil penelitian ini merupakan tahap reduksi data, yaitu proses memfokuskan dan mengabstraksikan data menjadi informasi yang bermakna, gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Ini kan ada hasil penelitian dan pembahasan. Kita fokus ke hasil penelitian dulu saja. Nah, di hasil penelitian itu ada namanya tinjauan umum, gitu ya. Tinjauan umum objek penelitian. Yang dikemukakan di sini adalah gambaran menyeluruh tentang objek yang diteliti, termasuk potensi dan aspek-aspek yang dapat mengakses terhadap pemecahan masalah yang akan dikaji. Bila yang dikaji itu masalah-masalah manajemen,
Maka yang ada kaitannya dengan manajemen saja. Kemudian kalau eh, tinjauannya itu berupa pembelajaran sastra, ya kaji saja pem- eh, pemecahan-pemecahan masalah yang kaitannya dengan eh, pembelajaran sastra gitu. Jadi ini tinjauan umum objek penelitian memang harus diselaraskan ya gitu. Kemudian berkaitan juga hasil ini dengan deskripsi variabel. Ini menguraikan deskripsi objek atau gambaran setiap variabel yang diteliti dan disajikan data dalam bentuk tabel, matrik, diagram, atau bentuk lain atau dalam bentuk naratif. Jadi bebas ya kalau deskripsi itu penyajiannya dalam bentuk tabel atau naratif gitu ya. Yang biasa dipakai itu dalam menyajikan hasil memang lebih pas menggunakan tabel metrik gitu. Tapi kembali lagi pada data apa yang akan kita sajikan gitu ya. Jadi kalau datanya berupa data kualitatif ya bisa saja diuraikan secara naratif. Hasil uji hipotesis, ini saudara hanya perlu mengungkapkan hasil uji hipotesis secara statistik gitu ya. Jadi kembali lagi ke kaitannya dengan teknik analisis data tadi ya, kalau penyajian hasil uji hipotesis ini. Baik, selanjutnya ada hasil, pasti hasil itu akan dibahas gitu ya, dalam pembahasan. Pembahasan hasil penelitian itu baik secara teoritis maupun empiris itu kemudian disintesiskan dengan hasil penelitian terdahulu untuk mencari konvergensi dan divergensinya gitu ya. Dalam pembahasan ini saudara juga perlu mengemukakan temuan-temuan penelitian termasuk fenomena baru yang mungkin muncul selama penelitian itu juga ada. Jadi kemukakan temuan-temuan itu dan kaitkan dengan suatu teori ya. Karena pada bagian ini hasil penelitian tersebut akan apa ya? Merupakan proses berpikir gitu ya, berpikir sintesis antara deduksi dan induksi. Jadi perlu dikaitkan dengan teori-teori yang telah saudara kaji. Gitu. Nah, hasil penelitian dan pembahasan biasanya ini membutuhkan waktu lama untuk menganalisis, sehingga saudara perlu menyiapkan waktu yang cukup memperkirakan mana yang akan perlu dibahas dan disesuaikan dengan teori-teori yang telah dikaji. Baik, setelah hasil dan telah dibahas hasil tersebut, kemudian kita perlu menyimpulkan. Ini biasanya di bab 5, gitu ya. Di bab 5 simpulan dan saran ya isinya. Nah, kita bahas apa saja yang harus ada di simpulan. Simpulan ini harus menjawab terhadap masalah yang dirumuskan. Kemudian kesimpulan juga harus konsisten dengan masalah yang dirumuskan dan yang ingin dijawab, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis hasil penelitian, dan pembahasan. Kesimpulan penelitian ini bukan ringkasan ya, jadi saya ingatkan kembali ini bukan ringkasan atau intisari, tetapi merupakan kaitan logis dari konsep berpikir deduktif ke arah generalisasi, gitu ya. Kadang kita mengambil makna bahwa kesimpulan ini meringkas dari hasil yang telah ada gitu. Itu kurang tepat karena ini merupakan kita perlu menyajikan secara logis kaitan-kaitan teori dan hasil itu tadi gitu ya, secara generalisasi. Dalam kesimpulan ini, peneliti perlu menguraikan gitu ya, bukan menyimpulkan secara statistis gitu. Nah, kemudian di saran-saran atau implikasi hasil penelitian, ini merupakan resep dalam rangka pemecahan masalah. Oleh karena itu, saran-saran menggambarkan kegunaan praktis
dari implikasi hasil penelitian gitu ya. Dan implikasi dari kesimpulan yang harus dapat dioperasionalkan dalam kehidupan praktis, nyata, dan bukan angan-angan atau hayalan gitu ya. Uraian praktis dari saran-saran itu bersumber dari indikator-indikator yang diteliti, bukan di luar hasil penelitian. Sehingga harus didasarkan pada kesimpulan. Hal ini harus bisa memberi kesempatan kepada peneliti lain yang akan menggunakan secara mendalam gitu. Jadi saran-saran ini coba dilakukan oleh peneliti itu yang dapat dilanjutkan gitu ya atau dimanfaatkan oleh praktisi ataupun bisa dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti yang lain. Baik, ini materi ini saya ambil dari buku Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, karya Suryana pada tahun 2010. Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran kepada saudara tentang sistematika dan komponen laporan penelitian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.